Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Syarifah Maulidia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan desain pembelajaran yang telah saya buat. Oke, kita langsung saja. Nah, ini merupakan desain pembelajaran yang telah saya buat. Ini desain pembelajaran yang saya buat ini berbasis STEM PBL pada materi hukum Archimedes. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menerapkan hukum-hukum fluidostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidostatis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nah, selanjutnya itu pendekatan yang saya gunakan adalah STEM, model pembelajaran yang saya gunakan PBL atau Problem Based Learning, dan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ada diskusi, eksperimen, dan simulasi. Nah, STEM itu kan memiliki singkatan yaitu Sains, Teknologi, Engineering, and Matematik. Nah, sains yang ada di materi yang saya ambil yaitu pada hukum Archimedes adalah hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas atau gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Nah, untuk selanjutnya teknologi yaitu yang saya gunakan adalah kapal selam. Selanjutnya engineeringnya yaitu yang pertama itu mengidentifikasi alat dan bahan, merancang produk yang akan dibuat, merangkai alat dan bahan sesuai dengan rancangan, dan mengidentifikasi skala produk, yaitu massa jenis fluida, massa benda, volume benda yang tercelup, dan gaya apung yang dihasilkan. Nah, ini merupakan engineeringnya. Selanjutnya ada matematiknya atau rumus yang ada pada hukum Archimedes, yaitu Fa atau gaya apung sama dengan Rho dikali G dikali V. Nah, Rho ini adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan V adalah volume benda di dalam air atau volume benda yang tercelup. Nah, kemudian ini adalah sintaks pada model yang saya gunakan, yaitu PBL. Nah, yang pertama itu adalah orientasi peserta didik pada masalah. Nah, peserta didik ini dikenalkan pada penerapan teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep hukum Archimedes. Contohnya kapal selam tadi. Nah, di dalam orientasi ini terdapat sainsnya, yaitu seperti tadi hukum Archimedes dan kapal selam ini sebagai teknologinya. Nah, selanjutnya itu penyelidikan sains atau eksperimen. Yang pertama, peserta didik mendiskusikan prosedur ilmiah untuk menyelidiki dan menganalisis. Yang pertama itu hubungan antara gaya apung terhadap volume fluida yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Yang kedua yaitu hubungan antara gaya apung terhadap massa jenis fluida. Nah, yang kedua yaitu peserta didik membuat desain sesuai hasil diskusi dan mengidentifikasi alat dan bahan yang diperlukan. Nah, yang kedua, proyeknya yaitu merancang dan membuat kapal selam sederhana dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Yang ketiga yaitu peserta didik merangkai alat dan bahan sesuai dengan desain percobaan yang sudah dirancang. Yang pertama yaitu melakukan percobaan sesuai prosedur ilmiah. Yang kedua, mengidentifikasi skala produk seperti massa jenis fluida, massa benda, volume benda yang tercelup, dan gaya apung yang dihasilkan. Dan yang ketiga, yaitu mengambil data dari hasil percobaan. Nah, di dalam penyelidikan sains atau eksperimen ini ada engineeringnya yang di nomor 2, yaitu mengidentifikasi alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya yang di nomor 3 juga ada engineering, yaitu pada melakukan percobaan sesuai prosedur ilmiah, mengidentifikasi skala produk, dan mengambil data dari hasil percobaan. Nah, itu merupakan engineeringnya. Oke, selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana menjelaskan hasil percobaan dengan mengaitkan temuan dengan model matematika
kemudian menyajikan desain produk dan hasil percobaan. Jadi, di sini peserta didik itu menjelaskan hasil percobaannya dengan mengaitkan dengan persamaan pada hukum Archimedes, yaitu FA sama dengan Rho dikali G dikali V. Nah, di sini di dalam mengembangkan dan menyajikan hasil karya ini ada matematiknya, yaitu rumus hukum Archimedes itu sendiri. Nah, di dalam sini ini gaya apung ini ada hubungan terhadap massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan volume fluida yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Nah, di mana di sini peserta didik menganalisis hasil percobaan dengan menjawab beberapa pertanyaan, kemudian menyimpulkan berdasarkan penyelidikan dan analisis yang telah dilakukan. Nah, sekian desain pembelajaran yang telah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.